Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sekarang kita akan memulai perkuliahan aplikasi komputer, pertemuan ke-6 mengenai penggunaan formula dan fungsi dasar. Ya, di sini kita memanfaatkan Microsoft Excel, masih menggunakan Microsoft Excel. Pada pertemuan kali ini, kalian diharapkan mampu menyisipkan operator aritmatika pada formula. Kalian juga diharapkan mampu menyisipkan fungsi dasar, yaitu dari sum, average, max, min, dan count. Seperti itu. Langsung saja saya praktikkan bagaimana pemanfaatannya. Nah, biasanya lambang-lambang dari aritmatika ini kita gunakan ketika kita ingin melakukan fungsi-fungsi dari matematika. Bisa jadi kita ingin melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Nah, ini adalah lambang-lambang yang biasa kita gunakan. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah lambang sama dengan. Fungsi dari lambang sama dengan adalah untuk memulai dalam penulisan suatu fungsi. Jadi ketika kita ingin melakukan penambahan, fungsi penjumlahan pada Excel, kita bisa mengetikkan sama dengan terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan antara sel 1 dengan sel yang lainnya. Baru bisa kita membuat fungsi tersebut bekerja. Ketika kita tidak memasukkan lambang sama dengan di awal fungsi, maka fungsi tersebut tidak akan berjalan seperti itu. Kemudian ada lambang tambah. Ini merupakan fungsi penjumlahan. Tanda kurang merupakan fungsi pengurangan. Tanda bintang untuk fungsi perkalian. Tanda garis miring, lambang garis miring merupakan fungsi pembagian. Tanda segitiga terbalik merupakan fungsi perpangkatan. Kalian bisa menggunakan koma atau titik koma yang digunakan untuk pembatasan antar rumus. Jadi ketika kalian mau menggunakan rumus penjumlahan sekaligus jumlah pengurangan dalam satu sel, kalian bisa menggunakan koma atau titik koma. Kemudian kalian bisa menggunakan buka kurung dan tutup kurung untuk mengawali dan mengakhiri dari penulisan kelompok rumus. Nah, tadi ada beberapa rumus yang kita masukkan di dalam sebuah fungsi, kemudian untuk menyelesaikan salah satu kelompok rumus tersebut, kita gunakan tanda koma. Berikutnya ada operasi perbandingan ya. Ada lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil, dan lebih besar. Kemudian ada fungsi persentase. Nah, berikutnya yang perlu kalian ketahui juga terkait dengan fungsi dasar ya dari sum, max, min, average, count. Biasanya di Excel menggunakan singkatan dan berbahasa Inggris. Ya, biasanya untuk penulisannya seperti ini, sama dengan sum kemudian range. Ya, range ini sel yang kita ingin terapkan. Ya, kegunaannya apa dari sum ini? Fungsinya untuk menjumlahkan sejumlah data yang ada dalam satu baris atau dalam satu kolom, ya, bisa juga acak sebenarnya. Kemudian fungsi max ya, bentuk penulisannya di Excel sama dengan max dan range-nya. Nah, fungsinya untuk mencari nilai tertinggi. Nah, misalnya kalian ingin melihat data dari penjualan dari produk manakah yang tertinggi, kalian bisa menggunakan fungsi ini. Kemudian juga fungsi lawannya dari max yaitu min, sama dengan min kemudian range. Nah, fungsi ini untuk mencari nilai terendah dari sekumpulan data ya. Berikutnya ada average atau rata-rata. Bentuk penulisannya sama dengan average, kemudian kita pilih range-nya. Berfungsi untuk menghitung rata-rata dari seluruh data yang kita pilih.
baik itu di satu baris maupun kolom atau secara acak. Berikutnya ada fungsi count, berfungsi untuk menghitung ya. Bentuk penulisannya sama dengan, kemudian kita pilih count, kemudian kita pilih range-nya. Nah, ini berfungsi untuk menghitung berapa keseluruhan data. Jadi misalnya ada 77, 73, 75, 76. Nah, tadi data tersebut sebenarnya berjumlah 4. Saya sebutkan ada 4 data. Nah, itu fungsi count untuk menghitung berapa jumlah data yang kita miliki. Berikutnya akan saya praktekkan bagaimana pemanfaatan dari masing-masing fungsi dasar dan operator aritmatika. Kita ke sheet 1. Sini saya sudah memiliki data. Ya. Kita akan terlebih dahulu melakukan fungsi aritmatika. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk setiap fungsi diawali dengan sama dengan. Kita ketik sama dengan. Kemudian kita tambahkan antara sel B3. Ya. Kita pilih sel B3. Sudah tadi. Kemudian kita ketikkan tambah. Kemudian kita pilih sel B. Nah, kemudian kita enter. Nah, hasilnya adalah penjumlahan antara sel B3 dan sel C3. Ya, karena di sini diminta adalah tambahkan A tambah B. Nah, untuk melakukan penjumlahan berikutnya, kita bisa ketik secara manual atau mengcopy dari sel hasil dari penjumlahan B3 dan C3. Di D3 ini bisa kita copy, ya, kemudian kita terapkan di seluruh sel sampai bawah sel terakhir, data terakhir, kemudian kita paste. Nah, seperti itu caranya. Nah, ini sama dengan yang di atas ya. Untuk pengurangan, hampir sama dengan penambahan, kita pilih sama dengan dulu, kemudian pilih sel B, dikurangi, pilih ketikan kurang dengan sel C3, kemudian enter. Nah, itu pengurangannya. Kemudian untuk bagaimana menerapkan ke bawah berikutnya, ke data berikutnya, kita copy bagian ini, kemudian kita paste di. Nah, yang terjadi adalah ketika kita melakukan hal copy paste tadi, yang di copy adalah fungsi, ya, bukan angka dari sel yang kita copy tadi. Tapi ketika ada fungsi, kita kopikan ke bawahnya, maka akan mengikuti dan mengikuti sel berikutnya. Kemudian fungsi perkalian kita mengawalnya dengan sama dengan, kemudian pilih sel A dikalikan dengan sel B, ya, kemudian enter. Untuk menerapkannya kita copy, kita paste ke area lain. Nah, untuk fungsi pembagian sama dengan kolom A, garis miring, ya, kolom sel C3, ntar copy. Bagaimana dengan pengalian dengan persentase, misalnya 10%. Caranya sangat sederhana, awali dengan sama dengan, kemudian pilih ini tadi A ya yang diminta ya, berarti B3. Kemudian pilih bintang dikali dengan, langsung saja kita ketikkan 10%. 10% biasa yang ada di keyboard. Hasilnya 8. 80 dikali 10%, hasilnya 8. Kemudian kita copy paste atau bisa kita drag seperti ini. Akan tercopy fungsi yang sama. Kemudian untuk yang B, kemudian pilih B dikali
10%. Ketikan biasa saja.